leaders, kita kembali lagi di acara Eagles Talk, Building Your Future. Bersama saya, Zevania, kelas 8, akan memandu kalian hari ini. Zevania mengucap terima kasih untuk kalian para young leaders dan bapak, ibu, atau parents yang join acara ini. Pada kesempatan ini, Fanya tidak sendiri. Fanya ditemani dengan Coach Deas yang bersama-sama akan memandu acara ini. Halo Coach Deas. Halo Fanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik Coach. Coach Deas, apa kabarnya? Ya, baik dan tetap semangat. Terima kasih. Ya Fanya, gimana ini? Kita kedatangan narasumber pada kesempatan ini di acara Eagles Talk Building Your Future. Kita kedatangan seorang beliau, narasumber adalah seorang pramugari, salah satu maskapai penerbangan internasional yang cukup terkenal. Nah, untuk lebih mengenalnya, mari kita saksikan bersama-sama klip video berikut ini. Oke, young leaders, kita sudah saksikan klip tadi. Sekarang saatnya kita undang hadir narasumber kita, Kak Pauline. Selamat pagi. Selamat pagi, Pauline. Apa kabarnya? Luar biasa. Kabar. Ya, Pauline. Ini kami mau belajar dari pengalaman dan keberhasilan Pauline ini menjadi seorang pramugari. Mungkin Pauline bisa ceritakan gimana sih rasanya jadi seorang pramugari. Silahkan. Oke, selamat pagi Fania dan Coach Deas. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Karena ini teman-teman masih sekolah, jadi saya akan lebih fokus cerita waktu saya sekolah aja ya. Jadi, waktu SMP, jadi selama sekolah SMP SMA, santai-santai aja jujur. Karena guru-guru dan teman-teman pun sangat baik, jadi sungguh menikmati masa-masa itu. Sampai di titik pergumulan terberat saya itu waktu SMA. Dan itu nggak dapat ijazah SMA ya. Jadi kan kalau mau daftar kuliah pun juga nggak semua tempat kuliah bisa nerima kita. Di situ jujur saya itu pergumulan terberat saya karena hampir sama banyak lah dari teman-teman kita pun juga yang bisa kuliah ke luar negeri. Karena memang jurusan kita kan sebenarnya diarahkan untuk kuliah ke luar negeri ya. Saya masih ingat waktu SMA itu di depan kelas ada satu meja dijejerin banyak majalah. Dan itu majalah itu kebanyakan kuliah di luar negeri semua. Kampus-kampus, advertisement semualah di offering di situ di depan kelas. Di situ saya iseng-iseng jalan, ngeliat, terus kok tertarik sama satu ini ya, itu kuliah hospitality, perhotelan. Terus saya baca-baca majalah itu, jujur saya pengen banget sangat kuliah perhotelan waktu itu. Dan kalau dilihat di Semarang, untuk kuliah perhotelan itu cuma sampai diploma. Sedangkan kalau mau ngambil bachelor atau S1, itu di Jakarta pun at least kayak harus di UPH gitu loh, dan itu kan nggak murah. Di situ saya mikir kayak yang, kayaknya nggak berani berharap yang muluk-muluk lah, karena tahu juga kondisi orang tua itu tipenya lebih menginvestasikan semua ke bisnis. Jadi untuk beli toko lagi yang baru. Dan di situ pun saya nggak bisa menyalahkan orang tua, karena balik lagi sebagai anak, kita pun udah dibiayain orang tua untuk sekolah itu udah bersyukurlah orang tua mau memfokuskan uang mereka ke hal apa ya terserah mereka, atau mereka juga yang cari dengan susah payah kan.
Jadi saya di situ cuma bisa doa dan wadul ke Tuhan. Itu sih hal yang dari kecil yang saya pelajari. Kalau ada masalah apa, saya jujur lebih nggak cerita ke orang, tapi lebih doa. Dan kalau doa pun juga lebih kayak yang cerita ke teman sebenarnya, karena cerita hal-hal kecil yang nggak penting lah, sepele gitu, kayak yang wadul aja ke Tuhan, kayak Tuhan ini habis diginiin nih, kayak gini 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 gini. Tapi ya ada solusi nggak ya? Kalau nggak ada solusi, ya udahlah Tuhan, maksudnya berikan damai sejahtera di hati, sukacita. Oke, besok hari yang baru, masalah yang kemarin nggak tahu piye caranya solusinya apa, nggak ngerti. Kayak yang, wes piye karepe lah Tuhan, tapi kayak hari yang besok tuh berikanlah damai sejahtera dan menjalani hari yang baru. Karena jujur kalau kita punya masalah nih, mau dipikir kita nggak ada solusi, itu masalah nggak akan selesai teman-teman. Itu malah bikin yang kayak kamu stres, kamu jadi mentally terganggu, dan itu nggak baik menurut saya loh ya. Jadi lebih baik saya lebih suka untuk meletakkan di doa, terus kayak oke lanjut besok mau hari apa, ngapain gitu, lebih fokus aja. Udah di situ saya coba ngomong ke orang tua, kalau Pah, Mah, saya pengen nih kayaknya kalau kuliah ke luar negeri nih, pengennya. Di situ jujur dapat feedback dari orang tua kurang positif ya. Dari papa tuh kayak yang, enggak lah kamu ngapain ke luar negeri, ntar malah boros lah, bla bla bla, ngabis-ngabisin uang. Oke, di situ saya menerima yang kayak yang, oke, nggak berani jawab balik juga kan, sebagai anak. Jadi kayak yang udah masuk kamar, nangis, jujur kayak yang, kok gini ya, kok orang tua nggak mendukung ya, ya udah, sedih, doa ke Tuhan, letakin, udah. Saya fokus waktu SMA itu saya kerja sambilan hari Sabtu Minggu, kerja IO. Sebelum IO pun saya dulu kerjanya awal jadi pagar ayu dulu. Dan pagar ayu itu tuh kayak yang kamu berdiri berjam-jam, pakai make up, pakai baju pesta, kedinginan di wedding hall-nya, dan itu cuma seharian dibayar cuma 75.000. Tapi ya udah kayak yang balik lagi, karena kan posisi saya waktu itu masih kuliah, masih sekolah SMA kan. Jadi kayak yang cuma ini yang bisa saya kerjakan dan menghasilkan, ya udah saya lakuin. Terus baru akhirnya saya naik jadi IO. Dan waktu jadi IO pun itu juga lebih capek lagi, karena itu dari jam 5 pagi sampai jam tengah malam. Sampai masuk ke kamar pengantin, bantuin pengantinnya ganti-ganti pakaian. Dan itu kalau ada after party nih, itu sampai jam 2 pagi bisa saya baru pulang ke rumah. Terus Seninnya jam 7 pagi harus berangkat sekolah. Jadi setiap Senin tuh masih ingat kayak yang gila ya, kayak ke sekolah itu kayak nahan-nahan jalan kaki itu kayak sakit banget, karena udah seharian berdiri terus, karena selama kerja itu nggak boleh duduk sama sekali. Jadi kayak yang itu nyiksa banget sih, tapi ya udah lakuin aja. Terus sudah, sedangkan teman-teman yang lain itu udah dapat kampus masing-masing, mau kuliah di mana itu mereka udah dapat, sedangkan saya sendiri belum dapat. Cuma kayak ya udahlah, jalani aja. Sampai akhirnya saya memutuskan kuliah di Salatiga, di Satya Wacana. Di situ mereka ada buka international class. Ini program baru. Jadi angkatan saya itu angkatan pertama nih, angkatan percobaan istilahnya ya. Dan karena baru angkatan pertama, jadi nggak mahal. Saya buka harga deh waktu itu, sampai lulus itu 40 juta. Dan dapat biaya 7 juta untuk study tour ke Thailand selama seminggu. Ini sebenarnya salah satu alasan saya kenapa saya mau masuk Satya Wacana ini. Karena kan untuk study tour ke Thailand mau nggak mau saya harus bikin paspor kan. Jadi kayak mau nggak mau orang tuh harus bikinin saya paspor gitu loh. Karena selama ini saya mau daftar beasiswa kemana itu nggak bisa karena saya nggak punya paspor. Tapi dengan kuliah ke Satya Wacana ini otomatis pasti orang tua akan ngizinin untuk saya bikin paspor. Udah jalan-jalan kalau ditanya orang, kok kamu dari Semarang malah lebih pengen kuliah di kota yang kecil sih, lebih istilahnya tanda kutip lebih desa sih dari Semarang, kenapa sih kayak gitu-gitu. Ya udah biarin aja, kalau orang mau ngomong kanan kiri itu biarin aja sih, jangan dimasukin ke pikiran kita. Kita lebih ngikutin kata hati, kata ya apa yang kamu rasakan lebih serap di mana sih. Kalau aku tuh percayanya gitu, karena kebiasaan komunikasi sama Tuhan juga ya. Terus selama kuliah di Salatiga,
mikirin sama sekali yang pengen sekolah luar negeri, enggak. Bener-bener karena kemarin udah doa, udah ngeletakin ke Tuhan, terserah maunya gimana ke depan. Kayak ya udah kuliah biasa aja, dan setiap kuliah pun itu masih kayak yang seminggu sekali pasti balik ke Semarang untuk kerja IO setiap Sabtu Minggu. Jadi itu rutinitas yang masih terus terjadi selama 2 tahun kuliah di Salatiga. Walaupun Seninnya itu harus bangun jam 5 pagi untuk ngejar bus ke Salatiga, karena hari Senin ada kuliah jam 7 pagi di Salatiga. Itu benar-benar juga capek sih, tapi entah kenapa kayak it's okay, everything is fine. Aku nggak yang stres-stres gimana, nggak yang menyesali kehidupan. Sedangkan melihat teman-teman di sekeliling kok kayaknya lebih enak gitu ya, tanda kutip. Cuma ya udah, it's okay gitu loh. Mungkin ya itu terbantu karena dari doa juga, karena minta Tuhan kasih damai sejahtera dan sukacita gitu. Terus masih ingat banget waktu setelah 2 tahun kuliah itu pulang dari kelas academic English kayaknya, waktu itu pulang sekolah siang, buka HP, terus ada email dari kampus. Mereka ada beasiswa untuk ke Korea selama 2 semester. Dengan syarat, kalian bikin 1 essay paper, terus disubmit ke mereka. Nanti kalau misalnya kepilih, dikabarin gitu. Dan itu dikasih tahu mendadak banget. Sedangkan itu hari Kamis atau Jumat ya. Sedangkan kan saya Sabtu Minggu itu pasti IO kan, kerja IO di Semarang. Terus kayak yang oke, waktu baca email itu kayak yang biasa banget, kayak 3 hari doang, kayak yang pengen ngerjain juga enggak, biasa aja, kayak yang oke, lebih mikirnya besok aja, besoknya aku harus kerja di sini, bangun pagi, ketemu pengantin ini, bla bla bla. Lebih fokusnya ke kerja aja. Terus waktu kerja itu kayak ada suara-suara kayak yang ngomong, kamu kerjain lah, itu isi doang, apa paper ngerjain pun kamu nggak bayar pendaftaran kan, maksudnya kamu keterima nggak keterima pun kamu nggak ada ruginya gitu loh. Di situ saya waktu dengar kayak yang oke kerjain. Jadi setelah pulang kerja IO tengah malam, saya mutusin untuk langsung balik ke Salatiga. Sampai di Salatiga sekitar jam 2-3 pagian, ngerjain paper sampai jam 5 pagi. Itu berarti udah nggak tidur lebih dari 24 jam kan. Terus jam 7 paginya harus bangun untuk kelas pagi hari Senin. Jadi itu jujur itu paper tuh udah amburadul, grammar pun nggak jelas lah, pokoknya nggak tahu lah. Kalau bukan tangan Tuhan, ya nggak mungkin pokoknya intinya. Setelah ngerjain paper, semua selesai kelar, apakah mikirin soal paper itu? Jujur nggak. Karena lebih kayak kuliah biasa, Sabtu Minggu IO, bla bla bla, sampai suatu hari dapat email lagi, ternyata saya keterima. Itu waktu baca pun kayak yang, kalau happy banget sih enggak. Jujur kayak yang udah biasa aja, kayak yang tetap bersyukur kayak yang, wih puji Tuhan kok bisa keterima gitu loh. Terus saya baca-baca detailnya, ternyata tiket pesawat pulang pergi di cover, asuransi pun di cover, karena kalau kita mau ke luar negeri ini untuk kerja atau untuk kuliah, sekolah, insurance itu sangat mahal. Jadi ini harus jadi pertimbangan juga salah satu. Terus masih dapat uang jajan per bulan 10 juta. Kayak yang, wah, selama 2 semester di Korea itu kerjaanku cuma kayak ke Zara, H&M, Forever 21, everything, ke Myeongdong, jalan cuma makan. Makanya itu setiap kali ke luar negeri pasti aku langsung jadi gendut banget. Karena kerjaannya cuma ya itu happy-happy, hura-hura. Di situ saya merenung sih waktu dapat kayak yang, Tuhan nggak lupa ya ternyata ya, setelah selama ini keinginanku untuk kuliah di luar negeri yang dulu mikirnya kayak, udahlah yang penting ke luar negeri, kalau ke Malaysia aja pun juga nggak apa-apa, karena ke Malaysia kan nggak terlalu mahal. Ntar mau part-time, mau cuci piring lah, mau beres-beres, apalah, bersih-bersih lah, nggak apa-apa lah, it's okay lah. Yang penting ke luar negeri dulu gitu loh. Sedangkan sama Tuhan tuh di-provide kayak, nih kamu setahun di Korea menikmati semua, tanpa mikir harus part-time, masih bisa nabung, pulang bawa duit gitu loh. Kayak yang, wah, itu cuma amazed aja sih, kayak yang, jujur diriku sendiri pun udah lupa keinginan untuk luar negeri, tapi Tuhan masih ingat. Jadi kayak yang bersyukur banget sih. Dan waktu di Korea pun kayak nonton konser gratis, bisa ketemu Lee Min Ho face to face, itu pun juga semua tuh gratis gitu loh, kayak yang
sama Tuhan pun dibukain channelnya yang oke-oke semua. Itu sih yang saya bersyukur. Tapi setelah dilihat sampai sini, kayak, wah semuanya indah ya. Itu pun enggak sebenarnya, karena pertengahan waktu saya di Korea, bisnis dari orang tua itu habis semua karena kebakar. Dan itu tepat sebelum Lebaran. Sedangkan kalau sebelum Lebaran itu tuh orang tua pasti stok barang. Stok sampai habis-habisan, sampai uang di tabungan habis, dan sampai ngutang lah istilahnya. Terus tiba-tiba habis, kebakar semua. Dan itu kayak orang tua baru beli toko baru lagi. Jadi nambah satu toko baru lagi, dan benar-benar ludes, tinggal minus. Itu benar-benar ganggu orang tua yang secara mentally dan physically juga. Aku pun di Korea kayak yang langsung mikir, wah ini berarti aku pulang nih harus bawa duit nih. Aku nggak bisa kalau misalnya habisin semua duitku di sini. Jadi di situ waktu di Korea udah langsung mikir kayak yang oke, nabung satu sisi untuk bayar kuliahku dan satu sisi untuk ini duit persiapanku besok daftar kerja. Karena di situ aku udah mikir kalau untuk daftar kerja itu kan pasti butuh biaya ya. Apalagi kalau kamu misalnya mau daftar kerja tuh di luar Semarang, butuh transport dan lain-lain lah. Jadi itu sudah ada bagian sendiri yang aku simpen. Jadi waktu pulang dari Korea, aku bayar kuliahku sendiri selama 1 semester. Selama di Korea, aku nggak minta uang orang tua sama sekali. Di situ pun waktu dapat masalah itu, lebih kayak yang, apa sih, kayak yang, biasalah, masalah itu kan pasti ada ya, cobaan. Jadi dari kecil udah terbiasa dengan banyak hal yang susah, kayak yang ya udah balik lagi doa ke Tuhan, nangis, naruhin, oke, hari ini masih harus ngelakuin ini, ya udah dilakuin, lebih fokus ke apa yang ada di depan kita sekarang. Terus selama waktu di Korea itu sempat mikir juga, ini aku besok pulang dari Korea, skripsi lulus, mau ngapain? Apakah mau cari beasiswa untuk S2 atau apakah mau langsung kerja? Di situ jalan, waktu di Korea aku jalan sendiri nih. Jujur aku tuh punya temen tuh nggak banyak, lebih sering sendirilah kalau keluar gitu. Sendiri jalan, tapi kadang tuh di dalam hati tuh kayak komunikasi sama Tuhan gitu loh, kayak yang buat ngobrol-ngobrol aja. Jalan terus kayak lagi duduk di satu kafe, ngopi, kayak dihadapkan, dilihat sama orang, dilihatin orang-orang di sekitar lah, mengamati. Di situ ngamatin kok kayaknya yang orang yang masih sekolah kok kurang enak ya kayaknya ya. Walaupun udah sampai S3, dikirim sama pemerintah ke luar negeri, tapi kayaknya duitnya pas-pasan ya. Ini pemikiran saya loh, yang apa yang saya tangkap dari pengamatan saya. Jadi belum tentu semua yang saya omongin ini benar ya teman-teman, karena ya belajar dari pengalaman masing-masing aja. Terus saya satu sisi lagi ngamatin orang yang sudah kerja. Kok kayaknya yang udah kerja ini lebih enak ya, kayak lebih apa ya, financially independent lah. Terus mau ngapa-ngapain juga lebih enak, karena mikirnya kalau sekolah kita yang udah bayar ke sekolah, tapi kita yang disuruh-suruh. Kayak kita pulang sekolah masih dapat tugas. Tapi kita yang bayar loh. Sedangkan kalau kamu kerjakan sama-sama kamu udah keluar tenaga, kamu pulang masih ngerjain kerjaan, tapi setiap bulan tuh pasti kamu dapat income gitu. Itu sih yang saya pikirin. Jadi kayak, oke, memutuskan nggak akan cari beasiswa untuk S2, mau cari langsung kerja. Oke, kerja. Kerja mau kerja apa nih? Aku sukanya apa ya? Passionku di apa ya? Dipikir-pikir muter, kok aku nggak suka apa-apa ya? Aku kok nggak ada passion apa-apa ya? Di art pun nggak ada, bisnis pun juga nggak berani, apalagi ngeliat dari orang tua yang up and down terus tuh kayak aku nggak mau, intinya nggak berani buka usaha sendiri. Terus mikir, ngapain ya? Kalau mau kerja kantoran pun dari awal itu tuh kayak gajinya tuh pasti di bawah 10 juta. Dan kamu kalau misalnya di luar kota, kamu harus bayar uang kos, transportasi, dan lain-lain. Itu tuh kayak, kok habis uangnya? Kalau mau nabung pun juga kayak sebulan 1 juta, 2 juta doang. Nabung terus aku kapan bisa mandiri ya, bisa beli rumah dan lain-lain. Karena dari dulu mikir kalau mau lepas setelah lulus ini, setelah lepas dari orang tua tuh nggak mau berharap sama sekali dari orang tua, bantuan apapun pun juga nggak mau, pengennya kayak bener-bener udah langsung mandiri. Terus mikir, merenung, kemarin waktu perjalanan dari Indonesia ke Korea naik pesawat kok enak ya.
kayaknya aku kok jalan-jalan kok suka jalan-jalan ya, ngerasain di Korea ada 4 musim kan, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin tuh kayak pohon-pohon tuh warnanya berubah terus gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia kita lihat pohon tuh kan warnanya hijau terus. Kayak yang, kok aku lo kayaknya lebih suka jalan-jalan ya. Terus mikir-mikir kerja apa yang bisa jalan-jalan tapi bisa tetap nabung dan mandiri lah. Terus mikir, kayaknya jadi pramugari aja ya. Karena kalau pilot pun nggak mungkin kan, karena harus sekolah pilot dulu, dan itu mahal banget sekolah pilot di Bali aja itu tuh sampai lulus 2M. Jadi kayak yang, oke, itu nggak mungkin lah, nggak usah yang terlalu mikir aneh-aneh. Oke, memutuskan untuk jadi pramugari. Terus iseng-iseng cari di Google, waktu itu karena pemikiran atau info tentang airline itu masih sempit, yang dari dekat Indonesia itu kan Singapore Airlines kan. Jadi oke, coba ketik Singapore Airlines. Ketik, buka website, basic salary $5.000. Aku kayak, hah? Basic salary aja udah $5.000. Dan kamu yang kayak fresh graduate gitu loh, kayak wah langsung membulatkan tiket kayak yang oke, pasti jadi pramugari maunya kerja. Karena ngelihatnya dari uang jujur ya. Udah dari situ selesai pulang dari Korea, kuliah cepet pokoknya. Skripsi pun cepet, lulus. Yang penting S1 dulu langsung mau daftar kerja waktu itu udah. Terus akhirnya udah daftar kerja ke SQ. Di SQ itu mereka yang mewawancarain kita pertama itu bukan orang SQ langsung. Mereka lewat calo atau perantara dari company yang namanya Service Center. Service Center ini tuh mereka kerjaannya jualan servis gitu. Salah satu kliennya tuh Bank HSBC. Itu mereka beli servis dari Service Center ini. Jadi mengimplementasikan servis di perusahaan HSBC sesuai dengan Service Center ini. Udah kan ketemu dari orang-orang Service Center ini dulu, wawancara dan lain-lain, tes, gagal. Di situ gagal kayak yang oke, terus mulai buka-buka internet lagi, apa yang buka ya, didaftarin semua pokoknya. Aku daftar. Sampai suatu hari ditelepon sama orang service center. Kayak, "Hai Pauline, apa kabar?" bla 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 bla. Ternyata mereka ngambil CV-ku. Jadi mereka nggak ngelolosin aku ke SQ, tapi mereka pengen aku kerja bareng mereka. Kerja kantoran sebagai marketing. Di situ kayak yang bahasanya dari orang-orang service center tuh kayak yang udahlah lu ikut gua dulu selama 2 tahun, ntar baru coba SQ lagi gua lulusin. Aku yang kayak yang ya Tuhan, aku kayak yang doa doang kayak hadapin Tuhan ini gimana? Apakah aku harus beneran ikutin karena mereka yang kayak kerja service di perusahaan mereka dulu selama 2 tahun baru daftar SQ lagi kah? Kayak gitu kan. 2 tahun itu pun juga nggak yang sebentar karena aku ngelihat kehidupan di Jakarta itu bener-bener tough gitu loh. Gaji 10 juta tuh buat aku kayak yang di Jakarta kayak kayaknya nggak bakal cukup deh, kayak yang gimana ya. Oke. Terus diem, dengar-dengar di suara-suara gitu kayak ngomong nggak usah lah kamu daftar airline lain aja. Oke. Jadi kayak mulai daftar airline lain. Itu sih yang dipelajari juga, jangan terlalu kalau kalian maunya A harus A itu jangan. Lebih kayak cobalah opportunity apa yang ada di sekitar tuh dicoba dulu dan lebih komunikasi ke Tuhan juga. Satu hal sih kayak selalu minta biar kehendak Tuhan aja lah yang jadi di hidup kita, jangan apa yang kita mau gitu. Karena percaya aja kalau kehendak Tuhan itu tuh pasti yang terbaik lah buat kita masing-masing orang. Udah sampai situ daftar, keterima di airline yang ini. Dan untuk prosesnya pun nggak gampang sih, sebenarnya ada banyak masalah juga, cuma ya puji Tuhan bisa lolos sampai ke sini. Dan aku ngerasa pun kayak Tuhan nempatin aku di tempat yang tepat juga, karena kalau di SQ itu ada teman yang masuk situ dan ternyata tuh senioritasnya gila banget. Jadi kayak aku bersyukur banget lah Tuhan naruh aku di airline yang lebih open minded, karena di sini nggak ada senioritas sama sekali dan mau kerja pun lebih enak lah istilahnya. Baju pun juga yang nyaman, nggak yang ketat-ketat gimana-gimana gitu. Kita pun juga human rights-nya benar-benar oke, apalagi sebagai cewek ya. Karena orang kalau mikir, pramugari kan ntar kalau di apa-apain gitu-gitu. Kalau dari pengalaman saya nih, jujur sama sekali nggak ada hal-hal begituan. Karena
mereka benar-benar respect kita, dan penumpang pun nggak berani ngapa-ngapain kita juga. Karena kalau sampai ada apa-apa, pasti akan ditindak lanjut yang sampai drama banget lah, parah, bisa sampai masuk penjara juga bahkan. Di situ sih saya bersyukur dan ya mengikuti jalan-jalan Tuhan. Selama 3 tahun kerja ini, jujur 2 tahun kerja itu sangat happy, karena setiap 2 bulan pasti pulang ke Semarang, dan happy-happy, walaupun kesannya tanda kutip boros, tapi satu sisi saya masih nabung, dan itu nabungnya cukup oke lah, nabung banyak. Tapi setelah ada corona ini kayak yang oke, ini kayak yang ya ini hal yang sudah hal nyaman tiba-tiba diambil lagi kan. Cuma ya udah balik lagi kayak yang nggak tahu lah Tuhan ke depan tuh kayak gimana, ngikutin jalanmu aja lah Tuhan, mau dibawa kemana ke depan. Saya selalu mikir sih kayak yang hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Apapun yang mau terjadi itu ke depan, Tuhan yang udah atur lah. Aku tinggal ngikut aja mau gimana, arah kemana-mana. Yang penting berikanlah hati yang rela dan selalu damai sejahtera sih. Itu yang aku perluin selalu. Yang dari dulu waktu kecil pengen ke Dufan nih, karena kalau nengok kakek nenek di Jakarta itu kan pengen ya ke Dufan, walaupun orang tua pasti ngomong kayak yang kamu kecil udah pernah ke Dufan, ditunjukin foto, tapi itu kan waktu kecil memori pasti kita lupa kan, kayak pengen banget ke Dufan, itu pun nggak diturutin, jadi kayak yang oke, ya udah nggak diturutin, setiap ke Jakarta mau ke Dufan aja tuh nggak bisa gitu loh, tapi sekarang Tuhan sampai bisa bawain aku tuh ke Disneyland, yang aku waktu kecil pun mikir ke Disneyland pun nggak pernah, kayak yang wah gila, hal-hal yang di beyond my expectation lah ya. Tuhan tuh selalu kasih gitu loh. Kayak dulu mikir apa bisa sampai ke Amerika tuh nggak pernah juga, karena apalagi terutama kita orang Indonesia kan visanya susah kan. Banyak hal-hal yang kecil-kecil yang dari kecil aku tuh nggak pernah berani mengharap, memikir, pengen gitu, nggak pernah berani, karena pikirnya kayak pasti nggak mungkin lah. Itu kayak Tuhan tuh udah kasih semua gitu loh. Terus pesan untuk teman-teman lebih ke kalian kan masih sekolah, masih di bawah naungan orang tua. Orang tua bisanya seberapa itu diterima aja lah, kayak disyukuri. Masih bisa hidup, diberi makan, diberi tempat tinggal, tuh bersyukur aja lah. Ntar keinginan-keinginan kalian yang lain apa, kalian bisa kejar waktu kalian udah lulus sekolah semua, udah lepas dari orang tua. Nah, itu kalian mulai bisa kejar satu-satu. Terus juga lebih jangan terlalu gimana ya, kalau mau dibilang boros juga, karena kalau kita udah kerja itu kan harus juga ada sisi untuk kita menikmati ya, tapi harus ada hitungannya semua lah menurut saya loh ya, karena kalau mau ngikutin nih ya, ada beberapa di lingkungan saya pun mulai kerja awal tahun pertama tuh langsung kayak wah beli tas berapa ratus juta bla 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 gini, itu pun juga orang nggak ada yang mikir kan kalau sekarang ada COVID gitu loh. Mereka nyimpenin tas gitu buat apa sih misalnya? Dan bersyukur banget di tahun pertama banyak teman-teman tuh yang udah mulai beli rumah, nyicil apartemen dan lain-lain, nyicil ini itu tuh. Saya tuh nggak punya cicilan sama sekali sampai sekarang. Kartu kredit pun nggak punya. Jadi uang tuh cuma saya tabung terus aja. Jadi kalau amit-amit sampai kena misalnya layoff, pecat dari sini pun masih ada pegangan gitu loh, dan saya nggak ada tanggungan yang kayak cicilan gimana. Karena jujur saya sama sekali nggak mau ngutang. Itu sih yang selalu Tuhan kasih tahu ke hidup saya. Cuma balik lagi karena setiap orang pasti beda-beda lah ya ininya, jalan hidupnya. Lebih ke situ sih. Terima kasih. Oke, ya, tanya? Pauline, bagaimana sih rasanya menjadi seorang pramugari? Itu boleh diceritakan, Kak Pauline? Rasanya. Mas. Sorry, Fanya. Ya. Pertanyaannya rasanya jadi pramugari. Iya.
rasanya menjadi seorang pramugari itu bagaimana sih Kak? Boleh diceritain? Jadi maksudnya ada suka duka, tantangan, gitu ya. Ada tantangan, suka duka, mungkin banyak pengalaman ya. Mungkin ada yang sangat berkesan yang Pauline rasakan itu seperti apa suka duka dan tantangannya. Ini aku jawab pertanyaan dari Coach Deas ya, berarti yang suka dukanya jadi pramugari ini. Sukanya sebelum saya jawab sebelum COVID ya. Sebelum COVID tuh banyak banget sukanya. Karena walaupun kita kerja di area servis yang jujur banyak stresnya karena dapat lemparan-lemparan istilahnya kalimat-kalimat nggak enak dari penumpang pun juga it's okay karena at the end of the day selalu mikir oke, dapat gaji segini dan terus setiap 2 bulan langsung selalu pulang ke kampung halaman happy lupain semua balik lagi kerja. Itu tuh rutinitas yang udah terjadi selama 2 tahun dan itu super oke, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena setelah COVID ini jadi dukanya banyak sekali karena nggak bisa pulang ke kampung halaman kan. Kalau kita ada flight pun paling flightnya ke Jakarta, cuma pasti beda lah karena biasa selalu kita balik ke Semarang, main ke daerah-daerah, sekarang cuma di Jakarta yang domisilinya kan kota besar. Itu sebenarnya lumayan ganggu secara mental juga sih, karena udah kerja capek dan stres, tapi sekarang nggak bisa pulang segampang dulu, dan gaji pun nggak sebanyak dulu. Banyak negara-negara pun yang nggak bolehin kita keluar dari kamar hotel, jadi kayak kamu udah capek kerja, stres, terus cuma di kamar hotel tuh sendirian, itu bener-bener yang ganggu secara mental dan fisikal sih sebenarnya. Apalagi kita kan kalau pramugari kerjanya pasti nggak sama orang yang sama kan. Pasti beda terus. Kalau dapat orang yang enak ya puji Tuhan. Kalau nggak dapat kalau dapat yang nggak enak tuh kayak yang wah itu ngehek banget sih rasanya. Cuma ya sejauh ini masih oke lah karena ya balik lagi apa yang ada di depan kita ya kita lakuin lah gitu aja. Sama pertanyaannya ini lagi ya, sudah ke negara mana aja? Tadi saya barusan hitung itu ada 88 kota. Cuma nggak tahu itu berapa negara ya. Yang pasti itu ke benua Afrika, Asia, Amerika, Europe. Itu saya udah semua pergi ke situ. Jadi jujur untuk kalau mau jadi pramugari yang internasional tuh lebih enaknya karena pilihan destinasi lebih banyak. Sebelum COVID pun kita company ada destinasi itu 170 destinasi. Jadi lebih banyak pilihan lah daripada kalau kalian kerja airline lokal. Terus satu pertanyaan lagi, apa yang perlu dipelajari untuk jadi pramugari? Pelajari jujur enggak, karena ini ya kalian jangan mau kena bohong karena kita kalau di Indo kan ada yang namanya sekolah pramugari ya, terus kalian harus bayar bla 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 gitu ikut sekolah. Itu tidak menjamin kalian bisa keterima kerja pramugari, tapi kalian udah keluar uang banyak. Karena waktu kalian daftar di suatu perusahaan untuk kerja sebagai pramugari, kalian itu dapat sekolah secara gratis dari perusahaan itu. Kecuali sekarang Garuda Indonesia. Setahu saya tuh Garuda Indonesia trainingnya kalian harus bayar sendiri. Kayak 30 juta kalau nggak salah ya. Dan itu training itu belum tentu juga kalian keterima. Kalau nggak keterima, duit trainingnya pun nggak dibalikin. Kalau saran saya nih, mending nggak usah. Mending cari yang airline lain aja yang nggak usah bayar trainingnya, karena sayang juga kan kalau misalnya nggak lulus duit segitu. Terus untuk pendaftaran awal aja tuh kayaknya bayar 2,5 juta kayaknya, terus nanti proses selanjutnya kalau nggak keterima juga nggak akan kembali uangnya. Sedangkan di airline yang lain itu seperti airline di company saya semua itu gratis. Itu sih enaknya. Oh ya, terus kalau jadi pramugari itu satu hal yang saya suka jadi pertimbangan,
karena nggak perlu keluar uang untuk baju, sepatu, semua itu di-provide sama perusahaan. Sedangkan kalau kita kerja kantoran kan kita harus kayak beli baju kerja sendiri, sepatu, dan lain-lain lah. Tapi kalau di kita benar-benar kalau kamu memang orangnya bisa memanage, itu kamu pasti bisa nabung banyak lah. Nggak usah lama-lama kerja di pramugari, pulang udah langsung bisa pensiun dan settle down di back home. Kecuali kalau kalian mau ke pindah warga negara loh ya, karena kebanyakan dari kita itu pengennya nggak mau balik Indonesia. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan, Stefania? Kak Pauline, boleh tahu apa sih syarat untuk menjadi seorang pramugari dan skill atau keterampilan apa saja yang harus kita punya? Gitu. Syarat itu setiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang mencantumkan syarat tinggi badan, ada juga yang tidak mencantumkan tinggi badan. At least kamu bisa nge-reach 200 berapa gitu. Itu kalian cari aja deh di websitenya masing-masing. Kalau kalian mau lihat opportunity dari kerjaan pramugari atau pilot kayaknya juga sama ya. Itu kalian ke forum pramugari aja itu. Ya, buka di website forum pramugari nanti biasanya banyak pilihan-pilihan dari perusahaan-perusahaan. Terus kalau skill ini, kalau kalian mau yang di non-lokal itu pasti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu wajib. Terus kalau bahasa-bahasa yang lain mungkin itu tambahan yang lebih lah ya. Itu aja sih sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Ini juga sih yang jadi salah satu pertimbangan, karena jujur modal untuk jadi pramugari pun nggak harus banyak gitu loh. Itu lebih kan nanti kalian kalau ketemu sama orangnya langsung, kalian presentasinya gimana, cara jawab mereka gimana. Karena dari pengalaman saya, waktu wawancara one-on-one gitu tuh, mereka kasih pertanyaan tuh random gitu. Jadi kalian jangan terlalu yang kayak gugup dan nggak bisa jawab. Mungkin bisa latihan ngomong di depan kaca juga it's okay. Jadi biar kalian lebih percaya diri aja. Gitu sih. Ya, berarti ini Pauline sudah kuasai berapa bahasa asing nih ya? Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, Pauline. Saya bacakan ya. Ini Kak Pauline berarti sudah punya beberapa teman yang berasal dari beberapa negara. Terus dia tanya lagi, kira-kira seperti apa sih keasikan atau kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman yang dari berbagai negara itu dalam hal bahasa dan budaya? Ini juga lumayan penting, cultural awareness, karena kita datang dari culture yang sangat berbeda-beda, dan itu banyak banget. Kamu ketemu sama orang European, orang Asian, itu tuh benar-benar totally different. Cuma ya ini sih, karena kita kerja pasti sama orang yang beda terus, ya udah kita lebih menjaga aja. Kalau dari saran saya loh ya, kalau kita lihat orang-orang yang bule-bule gitu, mereka pasti akan lebih selfish. Tapi mereka fair, sama lebih jujur juga. Kalau mereka nggak suka sama suatu hal yang kalian lakuin, pasti mereka akan ngomong di depan muka kalian langsung nih. Sedangkan kalau di saat saya kerja sama yang orang-orang Asia itu, mereka nggak akan ngomong di depan kita langsung. Tapi mereka akan ngomong di belakang, terus mereka akan ngegeng, terus nanti somehow kalian akan dibully sama mereka. Itu sih bedanya. Terus ini, kalau di sini itu suka ada rasisme yang kayak mindset bahwa orang dari Romania sama orang dari Arab itu mereka rude, nggak sopan, punya attitude gitu-gitu. Padahal sebenarnya menurut saya nggak juga, karena itu
balik lagi kembali ke orang masing-masing. Jadi jangan pernah mikir rasis sih. Memang susah, tapi at least berusahalah jangan terlalu mikir nge-generalize orang secara kayak gitu dari background negara mereka. Cuma sampai sekarang sih oke, asik juga karena jujur melihat culture yang berbeda-beda itu menarik buat saya karena saya kan orangnya suka mengamati ya. Jadi kayak yang wih tambah pengalaman lagi nih ternyata kalau sama orang kayak gini kita pembicaraannya harusnya begini dulu lah, jangan terlalu yang gimana-gimana. Banyak belajar juga sih di hal itu. Sama penumpang pun juga sama. Kayak kita harus belajar ngelihat customer profile kita ya. Misalnya hari ini penerbangan kemana nih, customer profile-nya misalnya high profile, yang orang-orang yang Inggris yang British gitu ya. Kita kalau mau ngomong apa-apa harus belakangnya dikasih please. Kayak gitu. Kalau nggak ngomong please nanti dianggapnya rude gitu kan. Sedangkan kalau kita ke penerbangan yang istilahnya kayak worker gitu, mereka bahasa Inggrisnya kita harus sederhanain gitu. Kayak yang no have. Jadi bukan ngomong yang sorry sir, I don't have this bla bla bla, tapi kayak no have kayak gitu loh. Itu ya sebuah kita harus beradaptasi juga kan karena mengikuti dari customer kita. Gitu sih. Oke, luar biasa ya. Ada pertanyaan lagi, Fanya? Atau ini ada juga pertanyaan tentang ya, ini saya bacakan ya. Bacakan. Bagaimana Kak Pauline ini mengatasi rasa mungkin ada jenuh dan sebagainya selama Pauline menjadi seorang pramugari menjalankan tugasnya, mungkin ada perasaan jenuh. Bagaimana cara mengatasinya? Jujur kalau dulu sebelum COVID itu ngatasnya ya itu setiap 2 bulan sekali pulang ke Indonesia, menikmati keramahan sebagai orang Indonesia di sekitar kita, nyalon, pijet apa yang benar-benar affordable kan kalau di rumah. Tapi sekarang karena udah COVID, ya paling dengerin lagu. Jujur ya setelah COVID ini tuh kayak banyak hal yang membantu saya untuk bertahan itu diambil semua karena dulu masa ke gereja ketemu ibu-ibu di gereja di Qatar karena aku kan ke gereja Indonesia yang di Qatar ini kan, jadi ketemu sama mereka itu benar-benar kayak healing proses buat aku juga karena setiap kali pulang kerja stres ketemu mereka happy lihat anak kecil nyanyi sekolah minggu itu kayak refreshing juga kan buat aku ngelihat semua ini. Dan ini semua tuh diambil sejak corona karena kita nggak ada gereja lagi, gereja cuma by online, dan itu beda sih by online sama secara langsung. Selain ke gereja pun juga seminggu sekali kita ada persekutuan doa yang benar-benar menguatkan kan, curhat sharing sama. Jadi sekarang untuk pelarian biar nggak bosen, karena nggak bisa cuti lagi, paling ya baca-baca novel di internet, dengerin lagu, nonton film, walaupun sebenarnya semua film sudah ditonton karena udah kayak kehabisan ini juga, tapi ya belajarlah atau olahraga, banyak curhat ke Tuhan juga untuk refreshing. Kalau ada suggestion mungkin dari Coach Deas atau Fania untuk ngapain boleh nih biar bisa dilakuin buat refreshing. Ya, tapi kami luar biasa nih dengar pengalaman ya dari Pauline kan masih muda ya, usianya masih cukup muda dan sudah keliling hampir semua negara di beberapa benua juga. Mungkin justru rasa bosannya hampir nggak ada mungkin. Jalan-jalan terus. Jujur ya, pasti kalian akan merasakan di titik di mana kayak, aku habis belanja ini, habis ngeluarin duit segini, kok aku nggak happy ya? Aku habis jalan-jalan, ngeliat salju, ngeliat apa, ngerasain, pikirnya bakal happy, kok nggak happy lagi ya? Ini karena di titik di mana ya, sekali lagi karena pandemi, banyak hal yang berbeda lah.
kita di kota-kota ini pun juga ngelihat beda juga karena banyak toko yang tutup. Bahkan di New York itu di Times Square nih, bayangin di Times Square yang dulu penuh sama orang. Kamu ke sana kamu kayak yang gak ada orang sama sekali. Ini tuh bener-bener kayak yang hal yang nggak mungkin tuh terjadi gitu loh. Jadi pandemi ini memang benar-benar luar biasa sih ngelihat ini semua pada kayak nggak tahu ngucapin ke kata-kata, cuma ya itu kalau waktu jalan-jalan ngelihat kayak yang Tuhan gila luar biasa bisa sampai kayak gini loh. Sebelum kita tutup, tolong dong Kak Pauline sampaikan satu pesan atau satu motivasi singkat, terutama bagi kita generasi muda ini sebagai closing statement. Sebagai apa? Sorry. Dari kayak kata-kata penutup atau satu pesan atau satu motivasi singkat, terutama bagi kita generasi muda ini sebagai closing statement. Pesan singkat untuk teman-teman maksudnya? Ya. Ya itu sih paling karena kalian masih di bawah naungan orang tua, ya apa yang orang tua mampu untuk diberikan ya udah kalian syukuri, dan untuk ke depan serahin ke Tuhan, banyak doa biar kehendak Tuhan aja yang jadi, nggak usah terlalu banyak stres mikirin gimana-gimana, dan selalu semangat menjalani hidup aja, apa yang ada di depan dikerjain, jangan terlalu banyak mikir lah intinya gitu. Ya, oke, luar biasa. Jadi intinya bahwa selama kita ini masih ada di bawah naungan orang tua, kita pikirannya apa yang ada sekarang dulu ini kita kerjakan sebaik mungkin, gitu ya, Pauline ya. Oke. Jadi kita beri yang terbaik apa yang ada di hadapi kita sekarang. Oke, mungkin karena waktu juga sudah cukup lama, kita berterima kasih Pauline untuk berbagi cerita. Ini informasi yang luar biasa berguna, bermanfaat buat kita di sini, generasi muda. Berharap juga berdoa nanti Pauline juga bertambah sukses, bisa membagikan keluarga, dan jadi berkat. Kita mau tutup dalam doa, boleh ya? Yuk kita mari berdoa yuk sama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk pesan-pesan Tuhan lewat Eagle Talks ini. Kami berdoa semuanya bisa sangat bermanfaat buat setiap kami. Kami juga berdoa bahwa generasi muda saat ini, generasi muda yang punya impian yang dicapai dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat Kak Pauline, buat Pauline, Tuhan hidupnya sungguh jadi berkat dimanapun dia berada. Berkati Tuhan perjalanannya, keselamatan, kesehatan Tuhan limpahkan, dan dapat berkumpul lagi dengan keluarganya di Indonesia juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan percaya. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi thank you so much Pauline sudah bergabung di Eagle Talk. Kapan-kapan mungkin ketemu lagi jadi berkat ya. Oke, banyak yang disampaikan. Oke. Oke. Dan waktunya berbagi di Eagle Talk. Oke, thank you. Ya. Thank you, Tanias, Coach Deas. Bye, God bless. Ya, God bless.